Halo, kembali lagi dengan saya, Jian Manugua. Hari ini saya akan membahas materi tentang interaksi manusia komputer atau human computer interaction. Yang pertama, interaksi manusia komputer atau human computer interaction merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Yang tersebut meliputi sistem pada komputer, luas sistem yang digunakan dalam hal kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Peran utama interaksi manusia komputer menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Model interaksi manusia komputer melibatkan 3 komponen. Kunci utama IMK adalah daya guna atau usability. Yang pertama, sistem harus mudah digunakan. Kedua, memberi keamanan kepada pengguna. Ketiga, mudah dipelajari. Berikut definisi dari interaksi manusia komputer adalah: 1. Sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melalui pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. 2. Suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaksi untuk penggunaan manusia dengan pertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. 3. Suatu studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya. Faktor-faktor pendewasa interaksi manusia komputer merupakan suatu ilmu multidisiplin. Banyak faktor secara langsung mempengaruhinya. Berbagai faktor yang ikut mendewasakan dan mengembangkan interaksi manusia komputer, diantaranya: 1. Kecerdasan buatan, 2. Rekayasa perangkat lunak, 3. Matematika, 4. Ergonomik, 5. Multimedia. Berikut faktor rekayasa perangkat lunak. Definisi rekayasa perangkat lunak adalah: 1. Instruksi-instruksi yang bila disesuaikan akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara profesional. 3. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 4. Faktor RPL merupakan faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly, sehingga dihasilkan mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Berikut faktor-faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaiknya dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Faktor ini merupakan penting dalam mengembangkan ilmu interaksi manusia komputer, sehingga akan tercipta sistem yang betul-betul menyerupai pola pikir manusia. Contohnya robot. Faktor linguistik komputasional. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangat penting agar user lebih mudah menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibutuhkan komposisi bahasa yang sangat baik yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Berikut faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam IMK, mengingat setiap user memiliki sifat kelakuan yang berbeda. Dalam perancangan program harus diperhatikan. Berikut ini adalah: 1. Siapa target pengguna program, 2. Bagaimana lingkungannya, 3. Bagaimana perilaku mereka secara umum, sehingga hasil program lebih user-friendly. Faktor multimedia. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contohnya, anak-anak sudah bisa memainkan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya, atau gambar, suara, teks, grafik, dan lain-lain. Faktor antropologi. Faktor antropologi memberikan gambaran-gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Contohnya, perusahaan di bidang televisi memiliki 100 karyawan. Bagaimana masing-masing individu di dalam kantor tersebut berinteraksi dengan teknologi sangat menentukan masa depan perusahaan itu. Faktor ergonomik. Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Manusia yang bekerja di depan komputer biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama, maka letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, pengaturan cahaya, kebersihan, dan berbagai aspek lain yang sangat berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer yang digunakan. Berikut faktor sosiologi. Pada ilmu interaksi manusia komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam bentuk struktur sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Berikut faktor teknik penulisan. Suatu produk atau program yang dibuat membutuhkan petunjuk manual agar orang yang belum bisa menggunakan produk tersebut bisa mempelajari lebih dahulu, sehingga dapat terjadi interaksi yang baik antara orang itu dengan komputer. Faktor matematika. Pembuatan suatu produk atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika software bisa dijalankan oleh semua orang,
baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh banyak orang. Terakhir, faktor bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat produsen software atau hardware membuat produk yang lebih mudah digunakan. Oke, lanjut manusia. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. 1. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-input. 2. Informasi disimpan di dalam ingatan. 3. Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision. 1. Pemasukan secara fisik dan stimulus. 2. Pengolahan dan interpretasi di stimulus. Alat fisik yang digunakan untuk mendapatkan visi adalah mata. Proses yang terjadi pada mata untuk mendapatkan visi berikut ini. 1. Merupakan suatu mekanisme penerimaan cahaya yang ditransformasikan ke dalam energi elektrik. 2. Cahaya memantul dari objek-objek yang dipandang dan citra dari objek tersebut difokuskan secara terbalik pada retina. 3. Retina mengandung rod atau organ berbentuk batang untuk pandangan cahaya lemah dan kon organ berbentuk kerucut untuk pemandangan warna. 4. Sel ganglion pusat syaraf berfungsi untuk mendeteksi pola dan pergerakan. Berikut komputer. Didefinisikan perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dan pengolahan tersebut, atau suatu mesin menerima input diproses untuk menghasilkan output. Berikut sistem komputer terdiri dari prosesor, memori. Fungsi dasarnya adalah eksekusi program-program yang akan disesuaikan berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori. CPU akan melakukan tugas ini dengan cara mengeksekusi program. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna, bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Suatu antarmuka secara tidak langsung juga menunjukkan fungsi sistem kepada pengguna. Antarmuka merupakan gabungan dari elemen-elemen suatu sistem, elemen-elemen dari pengguna, dan juga komunikasi atau interaksi di antara keduanya. Berikut sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki berikut ini: piranti masukan keyboard atau mouse dan lain-lain. 2. Piranti keluaran atau monitor dan printer. 3. Masukan pengguna atau gerakan mouse, sentuhan keyboard. 4. Hasil yang dikeluarkan komputer atau grafik, bunyi, dan tulisan. Peran antarmuka pengguna dalam kedayagunaan sistem sangat penting, dan pembangunannya merupakan proses utama dalam pembangunan suatu sistem. Berikut piranti bantu pengembangan sistem. Komputer tidak bisa berinteraksi dengan manusia bila tidak ada software yang menghubungkan. Bahasa yang digunakan dalam pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang dipakai manusia sehari-hari, yaitu bahasa Inggris dengan menggunakan aturan tertentu yang ditulis dan diterjemahkan oleh komputer ke dalam bahasa komputer atau bahasa mesin. Berikut paradigma dan prinsip interaksi. Sistem yang interaktif memungkinkan pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaksi harus dapat mendayagunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu aplikasi. Seperti 1. Bagaimana suatu sistem interaksi dibangun supaya mempunyai daya guna yang tinggi. Bagaimana mengukur atau mengoperasikan daya guna suatu sistem interaksi. 2. Pendekatan untuk menjawab permasalahan. 1. Paradigma. Sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. 2. Prinsip. Interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Jenis-jenis paradigma sebagai berikut. 1. Time sharing. 2. Video display unit. 3. Programming toolkits. 4. Personal computing. 5. Windows system dari Win dan interface. 6. Metaphor. 7. Direct manipulation. 8. Hypertext. Penjelasan jenis-jenis paradigma. 1. Time sharing. Satu komputer yang mampu mendukung banyak user, meningkatkan keluaran dari sistem. 2. Video display unit.
dapat memvisualisasikan dan manipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. 3. Programming Toolkit adalah alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrograman untuk meningkatkan produktivitasnya. 4. Personal computing adalah mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk pengguna tunggal. Berikut prinsip diharapkan dapat meningkatkan daya guna sistem. Pendaya gunaannya dipengaruhi oleh beberapa sifat. 1. Reliability, memudahkan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. 2. Flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. 3. Robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih.